Alisa Zarani Putri akan menjelaskan mengenai teorema divergensi Gauss. Yang dimana teorema divergensi Gauss ini juga disebut dengan teorema Ostrogowski. Yang dimana transformasi integral yang mengandung flux ke integral yang mengandung divergensi ataupun sebaliknya. Nah, kita perlu mengingat apa tujuan dari transformasi, yaitu mendapatkan bentuk integral yang penyelesaiannya lebih mudah atau memudahkan kita dalam mendapatkan bentuk integral tertentu. Teorema divergensi Gauss ini pada hakikatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana 2 dimensi ini menggambarkan hubungan antara flux bidangnya dengan divergensi vektor dengan bidang tersebut. Yang kedua itu 3 dimensi, yaitu integral lipat 3 dengan batas V, divergensi FdV, itu sama dengan integral lipat 2 atau integral permukaan dengan batas S, FNdA, dengan syarat permukaan tertutup. Nah, pada saat ini kita akan berfokus pada teorema divergensi Gauss yang dimensi 3, karena pada dimensi 2 itu erat hubungannya dengan teorema Green. Selanjutnya yaitu aplikasi dari teorema divergensi Gauss itu sendiri. Yang pertama itu merumuskan persamaan aliran fluida, steady dan incompressible, di mana persamaan flux fluida itu sama dengan integral lipat 2 V NdA, di mana V adalah kecepatan dan N adalah luasan permukaan. Dengan persamaan flux fluida rata-rata yaitu 1 per V, integral lipat 2 V NdA, dengan V adalah volume yang di lingkup permukaan A. Jika memperkecil bangun ruang yang disimbolkan dengan T hingga membentuk titik P, maka menjadi divergensi Vp itu sama dengan limit dt sampai 0, 1 per Vt, di mana itu sama dengan integral lipat 2 dengan batas St, Vnda. Nah, jika tidak ada sumber aliran dalam T, maka menjadi integral lipat 2 dengan batas S, Vnda itu sama dengan 0. Baiklah, saya Natasha Pratiwi dengan NIM 2102999. Di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi penerapan teorema divergensi pada fisika. Di sini saya akan menjelaskan kasus pertama dengan permasalahannya. Sebuah bola logam dengan jari-jari 2 cm berada dalam daerah pengaruh medan elektromagnetik. Hitunglah flux medan elektromagnetik yang melalui permukaan bola jika persamaan fluxnya memenuhi persamaan integral lipat 2 7xi dikurang zk dikali vektor normal n dA, dengan keterangan satuan flux berada dalam sistem segi S. Baiklah, untuk pembahasannya di sini, pertama kita ketahui bahwa tadi daerahnya itu adalah bola, maka persamaan bola itu kita beri namanya S, daerah S itu memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan 4. Kenapa 4? Karena jari-jarinya adalah 2 cm dan 2 kuadrat adalah 4. Nah, selanjutnya kita mengubah koordinat polar dalam koordinat kartesius ke dalam bentuk koordinat polar, karena bidang kita berbentuk bidang lengkung. Yang mana untuk bola itu sendiri koordinat polarnya dari X yaitu R cos V cos U, dimana R-nya tadi 2, maka X-nya itu 2 cos V cos U. Sementara untuk Y-nya itu R cos V sin U, maka didapat 2 cos V sin U. Dan untuk Z-nya itu sama dengan R sin V. Ya, maka diperoleh Z-nya sama dengan 2 sin V. Nah, kita sudah mendapat vektor R, yaitu X, Y, Z yang telah diubah ke dalam persamaan parametrik. Selanjutnya, kita mencari turunan R terhadap U. Maka diperoleh RU-nya sama dengan min negatif 2 cos P sin U, 2 cos P cos U, dan 0. Karena terhadap U maka sin V itu sama dengan 0. Selanjutnya kita turunkan terhadap V, maka RV-nya sama dengan negatif 2 sin V cos U, negatif 2 sin V sin U, dan 2 cos V. Nah, untuk mencari vektor normalnya atau N, yaitu cross product dari RU dan
RV. Maka diperoleh 4 cos kuadrat V cos U, 4 cos kuadrat V sin U, dan 4 cos V sin V. Nah, tadi persamaan untuk vektornya yaitu 7xi dikurang zk. Maka itu berbentuk 7x, min z. Jadi untuk j-nya 0, berarti nggak ada. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk polar, dimana tadi x-nya yang kita peroleh tadi 2 cos V cos U dikali dengan 7, maka diperoleh 14 cos V cos U, dan untuk min Z maka diperoleh min 2 sin V. Nah, untuk selanjutnya kita dot produk antara vektor S dengan vektor normalnya, fungsi vektor dan vektor normalnya. Maka kita dot produkkan diperoleh 14 cos V cos U itu dikali dengan 4 cos kuadrat V cos U, ditambah negatif 2 sin V dikali 4 cos V sin U. Maka diperoleh Fs dikali N itu sama dengan 56 cos kuadrat V cos kuadrat U dikurang cos V sin kuadrat U. Nah, kita akan mencari integral lipat 2 dari Fs dikali N, yang mana Fs kita tadi itu 7xi dikurang zk, sesuai persamaan yang disebutkan oleh soal. Dan kita peroleh, di sini kita mengetahui batas untuk U itu adalah satu lingkaran penuh, yaitu dari 0 sampai 2pi. Sedangkan untuk V-nya itu min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi kita masukkan batasnya ke dalam integral. Integral lipat 2 7xi dikurang zk yang di dot produk n dA itu bakal sama dengan f min pi per 2 sampai pi per 2 integral 0 sampai 2pi dari 56 cos pangkat 3 V cos kuadrat U dikurang 8 cos V sin kuadrat V du dV. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan integral. Di sini untuk yang pertama kita integralkan dulu terhadap U, dan kita pecah menjadi dua integral. Yang pertama itu integral 0 sampai pi per 2 dari 56 cos pangkat 3 V cos kuadrat U du. Maka kita peroleh 56 cos kuadrat V kita majukan ke depan karena tidak mengandung U, maka 56 cos pangkat 3 V integral 0 sampai pi per 2 dari cos kuadrat U du. Selanjutnya, karena cos kuadrat U itu sama dengan cos 2U ditambah 1. Nah, selanjutnya baru kita bisa mengintegralkan, diperoleh 56 cos pangkat 3 V dikali 1/4 sin 2U ditambah 1 per 2, di mana batasnya dari 0 sampai 2pi. Maka diperoleh hasilnya yaitu 56pi cos pangkat 3 V. Untuk integral yang kedua yaitu integral 0 sampai pi per 2 dari 8 cos V sin kuadrat V du. Nah, karena di sini tidak ada mengandung unsur U, maka kita langsung integralkan, maka diperoleh 8 cos V sin kuadrat U, di mana U-nya itu dari 0 sampai 2pi. Maka diperoleh hasilnya yaitu 2pi dikali 8 cos V sin kuadrat V, atau sama dengan 16pi cos V sin kuadrat V. Sehingga kita peroleh untuk hasilnya integral min pi per 2 sampai pi per 2 integral 0 sampai 2pi dari 56 cos pangkat 3 V cos kuadrat U dikurang 8 cos V sin kuadrat V du dV itu sama dengan integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 56pi cos pangkat 3 V dikurang 16pi cos V sin kuadrat V dV. Selanjutnya kita selesaikan, ini tinggal integral 1, integral tunggal dari min pi per 2 sampai pi per 2 56pi cos pangkat 3 V dikurang 16pi cos V sin kuadrat V dV. Jadi kita tinggal mengintegralkan terhadap V.
seperti tadi kita pecah integralnya menjadi dua, yaitu untuk integral pertamanya dari integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 56 pi cos pangkat 3 V dV. 56 pi nya kita majukan ke depan, maka kita tinggal mencari integral min pi per 2 sampai pi per 2 dari cos pangkat 3 V dV. Nah, cos pangkat 3 V itu sama dengan cos kuadrat V dikali cos V. Nah, selanjutnya diperoleh cos kuadrat V itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat V dan dikali cos V. Nah, di sini kita misalkan sin V itu sama dengan K. Maka diperoleh dV-nya itu sama dengan dk per cos V, sehingga cosnya bisa dicoret dan habis, dan tinggal integral dari min pi per 2 pi per 2 1 dikurang k kuadrat dk. Nah, selanjutnya kita integralkan, maka diperoleh 56 pi dikali k dikurang 1/3 k pangkat 3 dengan batas min pi per 2 sampai kita substitusikan kembali k-nya, maka 56 pi dikali sin V dikurang 1/3 sin pangkat 3 V dengan batas min pi per 2 sampai pi per 2. Maka diperoleh hasil akhirnya 56 pi dikali 2 dikurang 2/3. Maka sama dengan 224/3 pi. Nah, selanjutnya untuk integral kedua yaitu integral min pi per 2 sampai pi per 2 dari 16 pi cos V sin kuadrat V dV. Nah, 16 pi-nya kita majukan ke depan, sehingga 16 pi dikali integral min pi per 2 sampai pi per 2 cos V sin kuadrat V dV. Kembali kita gunakan metode substitusi, di mana kita misalkan sin V itu sama dengan K. Maka dV-nya itu sama dengan dk per cos V, sehingga cos V-nya bisa habis, dan tersisa integral min pi per 2 pi per 2 k kuadrat dk. Kita integralkan seperti biasa, maka diperoleh 16 pi dikali 1/3 k pangkat 3 dengan batas min pi per 2 pi per 2. Selanjutnya kembali kita ganti k-nya dengan sin V, sehingga diperoleh 16 pi dikali 1/3 sin pangkat 3 V dengan batas min pi per 2 sampai pi per 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai V-nya, diperoleh 16 pi dikali 2/3, maka sama dengan 32/3 pi. Nah, kita sudah memperoleh kedua integral, maka kembali kita masukkan ke integral utamanya tadi, yang mana integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 dari 56 pi cos pangkat 3 V dikurang 16 pi cos V sin kuadrat V dV itu sama dengan 224/3 pi dikurang 32/3 pi. Maka diperoleh hasilnya 192/3 pi atau sama dengan 64 pi. Jadi besar fluksnya adalah 64 pi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kasus 1 aplikasi divergensi dalam fisika. Saya Marsha Habibah dengan NIM 21029091 akan melanjutkan penjelasan tentang kasus penerapan teorema divergensi Gauss pada fisika. Nah, pada kasus 2-nya, dengan menggunakan teorema divergensi Gauss, hitunglah flux medan listrik pada suatu kubus dengan panjang sisi 1 cm dan berada dalam daerah vektor medan magnet 2YI tambah 3Y kuadrat D tambah 4ZK. Nah, penyelesaiannya integral X0 sampai 1, integral Y 0 sampai 1, integral Z 0 sampai 1, delta 2YI tambah 3Y kuadrat D tambah 4ZK dx dy dz. Nah, kenapa pada daerah integral x, y, z ini 0 sampai 1? Karena di soal sudah diketahui pada kubus dengan panjang sisi 1 cm, maka daerah integral x, y, z nya itu 0 sampai 1. Sama dengan kita turunkan dulu 2y ini terhadap x, maka 0 ditambah 3y kuadrat ini diturunkan terhadap y, 6y ditambah 4z ini kita turunkan terhadap z ditambah 4, maka didapat hasilnya
integral X 0 sampai 1, integral Y 0 sampai 1, integral Z 0 sampai 1, 6Y tambah 4 dx dy dz. Dah, berdasarkan sifat integral bisa kita buat seperti ini. Integral X 0 sampai 1, integral Y 0 sampai 1, integral Z 0 sampai 1, 6Y dx dy dz ditambah integral X 0 sampai 1, integral Y 0 sampai 1, integral Z 0 sampai 1, 4 dx dy dz. Sama dengan integral Y 0 sampai 1, 6Y itu dikali integral X 0 sampai 1, integral Z 0 sampai 1 dx dz, tutup kurung dy ditambah 4 integral X 0 sampai 1, integral Y 0 sampai 1, integral Z 0 sampai 1 dx dy dz. Integral X 0 sampai 1, integral Z 0 sampai 1 dx dz ini nilainya sama dengan 1, dan integral X 0 sampai 1, integral Y 0 sampai 1, integral Z 0 sampai 1 dx dy dz ini nilainya juga 1, maka didapat integral 0 sampai 1, 6y dy ditambah 4. Integral dari 6y dy ini adalah 3y kuadrat, karena batasnya dari 0 sampai 1 ditambah 4, maka diperoleh 3 dikali 1 kuadrat dikurang 3 dikali 0 kuadrat ditambah 4, maka didapat 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka fluks medan listrik pada suatu kubus dengan panjang sisi 1 cm dan berada dalam daerah vektor medan magnet 2YI tambah 3Y kuadrat J tambah 4ZK itu adalah 7. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.